Aglonema yang sudah tua, teman-teman, ini menggunakan media tanah full ya teman-teman. Jadi untuk aglonema yang sudah tua itu nanti kita remajakan ya teman-teman, karena batangnya sudah banyak yang tinggi-tinggi. Terus anakannya juga sudah nggak mau tumbuh karena akarnya ini sudah perlu diremajakan ya teman-teman. Akar yang bagus itu akar yang putih, ini akarnya sudah agak busam dan sudah terlalu lama. Jadi nanti kalau kita teruskan sampai begitu lama nanti bisa banyak timbul penyakitnya ya teman-teman. Nah, ini kita pisahkan dulu anakannya. Untuk memisahkan anakan ini teman-teman, kita gunakan air ya. Jadi untuk memutar aglonema kita itu biar akarnya enggak pada patah. Kalau di bawah tidak ada airnya, itu kalau dibalik-balik nanti akarnya bisa putus. Nah, ini kita kasih air di dalam ember, bisa kita putar ke kanan dan ke kiri, ringan teman-teman karena di atas air. Dan kita ambil anakannya, batangnya sudah pada tinggi, dan untuk anakan baru yang kecil-kecil sudah tidak nongol lagi teman-teman. Jadi ini kita remajakan saja, kita pisahkan dari induknya. Nanti kita tanam grouping aja teman-teman. Kita ambil ya seperti ini akarnya ya, kita ambil yang ada akarnya ya teman-teman, karena kita potong secara aman saja, kita pakai akar, jadi nanti mudah tumbuh teman-teman. Kalau tidak pakai akar itu nanti tumbuh tapi kan rawan. Jadi kita ambil amannya saja, kita ambil satu persatu anakannya, dan induknya nanti kita juga ambil, dan bonggolnya nanti kita tanam ya teman-teman. Untuk aglonema yang sudah terlalu lama tua itu nanti akan mudah rapuh, kena penyakit ya teman-teman, karena tanaman itu seperti juga manusia, kalau semakin tua dia akan semakin banyak membawa penyakit teman-teman. Untuk akarnya juga yang putih sudah tidak begitu efektif, tidak banyak teman-teman. Nanti kita putus semua akar-akarnya yang agak lebam-lebam itu, dan kita sisakan yang masih putih, dan bonggolannya nanti kita tanam lagi ya teman-teman. Ini kita ambil lagi yang anakannya karena sudah pada tinggi batangnya teman-teman. Jadi nanti kita tanam secara dalam ya teman-teman. Tanam dalam itu kita tanam lebih dalam, jadi nanti batangnya banyak yang terkubur, nanti bisa keluar akar lagi teman-teman. Nanti bisa kita potong lagi pada batang yang sudah berakar ya teman-teman. Memang perawatan peremajaan untuk aglonema ini perlu teman-teman, karena itu akan membuat penyegaran bagi anak-anaknya dan bisa tumbuh sehat, karena tidak akan terpengaruh dari bonggol tuanya. Jadi bonggol tuanya nanti kita tanam, kalau masih bisa tumbuh tunas ya kita ambil lagi, kalau tidak ya enggak apa-apa. Tapi anakannya sudah kita ambil semua, kita remajakan. Ini rumpunan teman-teman, jadi sudah lama ditanam menggunakan media tanah. Nah, ini lebih mudah ya teman-teman mengambil anakannya kalau di atas air ya teman-teman, caranya begitu. Jadi untuk memotong anakan yang rumpun ini kita kasih
air di dalam ember dan kita taruh di atasnya, nanti kita bisa putar cari sudut-sudut tertentu untuk memotong anakannya ya teman-teman. Ini semua anakannya sudah pada besar, perlu kita remajakan ya. Jadi nanti setelah kita potong semua, kita tanam secara grouping dan nanti bisa kalau sudah tumbuh nanti bisa kita tanam per pot juga bisa, karena ini kesannya grouping, nanti tak buat grouping lagi gitu loh teman-teman. Jadi enggak satu-satu, tadinya kan bagus grouping kan ya. Tadinya rimbun, sekarang nanti dibuat grouping dan untuk bonggol bawahnya nanti kita tanam. Selain perawatan untuk peremajaan ini teman-teman, kita harus menyesuaikan dari penempatan ya teman-teman. Jadi penempatannya tanaman itu harus sering kena matahari pagi sampai jam 10 lah kira-kira. Itu bagus teman-teman. Nanti kita kalau di tempat teduh kurang matahari itu perkembangannya kurang bagus teman-teman. Nah, dan untuk perawatan lain kita gunakan harus media yang bebas patogen. Terus penyiramannya juga terjadwal ya teman-teman. Terus medianya porus. Jadi jangan sampai lubang-lubang potnya itu kurang, kita harus perbanyak lubang potnya ya teman. Nah ini sudah selesai teman. Saya tinggalkan satu ini sebagai daun pancing teman-teman. Karena apa, nanti kalau kita tanam ada daun pancingnya itu bisa kita terlihat kalau itu ada bonggolannya gitu teman-teman. Nanti kita ambil, ini akarnya sudah pada rusak teman-teman. Nanti kita potong saja, karena apa, ini anakan belum ada batang yang besar, jadi nanti kita potong akarnya. Ini saya persiapkan teman-teman untuk merendam potongan tadi anakannya, dan saya berikan air panas dengan air dingin jadi menjadi hangat. Nanti saya kasih potongan bawang putih dan bawang merah ya teman-teman untuk pengganti dari B1 atau fungisida. Nanti saya gunakan ini saja teman-teman. Nanti kita rendam semalaman teman-teman, karena ini saya menggunakan secara alami dulu teman-teman. Jadi untuk bawang putih dan bawang merah itu untuk merangsang pertumbuhan akar dan untuk mengantisipasi dari infeksi ya teman-teman, juga menjaga kesegaran tanaman setelah kita potong nanti teman-teman. Selain bagus untuk merangsang akar, bawang merah dan bawang putih ini sangat bagus ya teman-teman, dan mudah dalam pencariannya. Di dapur juga banyak persediaan, jadi mudah dan tidak sulit ya teman-teman. Jadi kita potong secara fresh dan kita pakai air hangat ya teman-teman, karena air hangat bisa merelaksasi dari aglonema kita ya teman-teman. Dan untuk perendamannya ini nanti saya rendam semalaman ya teman-teman, nanti besoknya baru saya tanam ke media ya teman-teman. Karena untuk perendaman ini lebih lama lebih bagus ya teman-teman, jadi biar lebih sehat akarnya, karena baru dari pemotongan dan mengurangi bakteri-bakteri yang ada di akar dan batang ya teman-teman. Karena
setelah pemotongan itu nanti bisa disegarkan lagi dengan cara yang unik ini ya teman-teman. Jadi terserah teman-teman semua yang pecinta aglonema bisa menggunakan berbagai cara juga tidak apa-apa. Yang penting tanaman kita bisa menjadi sehat, bagus, subur dan enak dipandang ya teman-teman. Jadi perawatan aglonema ini memang agak rumit sedikit ya teman-teman. Kita harus mengontrol medianya apa yang kita pakai, karena kalau banyak patogen juga nanti kurang sehat tanaman kita. Dan akar-akar kita harus rawat supaya tetap tumbuh sehat dan bagus ya teman-teman. Untuk penanamannya saya menggunakan andam dan sekam yang difermentasi ya teman-teman. Jadi saya menggunakan 2 bahan saja, dan untuk pasir malangnya nanti untuk dasaran saja ya teman-teman. Ini bonggol bawahnya nanti saya kasih bawang putih, untuk hasil pemotongan batang atasnya nanti saya kasih bawang putih untuk sterilisasi secara alami ya teman-teman. Saya kasih bawang putih, nanti tunggu sampai kering. Dan untuk akarnya ini nanti saya potong teman-teman. Jadi terlalu banyak akar dan akarnya juga banyak yang rusak di bawah itu. Jadi akar sudah tua harus kita remajakan, kita potong saja nanti biar tumbuh akar yang baru yang lebih kuat dan lebih muda, lebih sehat. Jadi nanti penyerapannya lebih bagus teman-teman. Jadi untuk bonggol yang tidak bawa batang tinggi ini, akarnya juga tidak begitu berfungsi ya teman-teman. Nanti kita kasih akar secukupnya. Kebanyakan akar nanti malah bisa busuk di dalam pot. Nih dilihat, oh sudah banyak yang tidak bagus teman-teman, nanti kita potong. Nah, saya potong semua, nanti kita sisakan yang bagus-bagus saja ya teman-teman. Dan ini penampakannya setelah kita potong, oh banyak sekali akar-akarnya yang sudah rusak ya teman-teman, sudah tua. Dan ini saya sisakan sedikit saja, yang agak putih masih bagus, nanti kita tanam. Bonggolannya ini nanti harapannya bisa tumbuh lagi ya teman-teman. Sekali lagi ini saya kasih pasir malang ya dasarannya. Nanti untuk medianya saya menggunakan sekam fermentasi dan andam, dan untuk ini saya beri daun pancing 1. Ini dari daun pancing dari anakan yang kecil. Jadi nanti kita bisa melihat kalau ini ada bonggol tanamannya. Kalau tidak ada daun pancingnya, nanti ini tanaman apa, nanti masih bingung nanti. Nah kalau ada daun pancingnya ini kan tahu, oh ini jenis tanaman ini. Jadi disarankan kalau nanam bonggol lama itu dikasih daun pancing ya teman-teman. Jadi nanti mudah dalam pengontrolan dan melihatnya. Nah ini saya pakai medianya, dan nanti untuk pemadatannya kita gunakan air saja ya teman-teman. Nanti kita tunggu beberapa minggu, nanti bisa tumbuh anakan yang banyak. Harapannya nanti bisa jadi rimbun lagi dan banyak anakannya teman-teman. Jadi untuk penanaman ini harus kita tanam lagi ya teman-teman, karena bonggol walaupun sudah tua nanti harapannya bisa tumbuh lagi. Jadi jangan dibuang lah.
kita rawat lagi, syukur-syukur tumbuh anak lagi dan kita pisahkan dari bonggol tuanya. Jadi seperti manusia kalau sudah berumur, anaknya kita pisahkan dari orang tuanya dan neneknya, kakeknya kita pisahkan. Karena rawan nanti kalau masih campur dengan indukannya, nanti kalau kena penyakit bisa anakannya kena penyakit semua. Ini kita padatkan pakai air ya teman-teman. Nah, setelah ini nanti kita rawat, jangan nggak usah banyak disiram, nanti tunggu kalau kering baru disiram. Ini medianya poros ya teman-teman, jadi sekali siram bisa keluar. Nah, ini penampakannya teman-teman. Ini saya tanam secara grouping teman-teman, nanti hasilnya bisa dilihat ya. Salam tanam, sampai jumpa.